Halo, kali ini kita bicara soal pilkada by DPRD. Nah, kemarin wacana ini diangkat oleh Pak Prabowo ya, dan langsung direspon lah oleh para pejabat. Nah, para pejabat ini seperti Pak Tito langsung setuju, katanya ini bagian dari demokrasi juga, tapi lewat perwakilan. Tapi kalau kita lihat ya, kita lihatlah secara data nih dari survei LSI. Nah, trennya adalah masyarakat kita, mayoritas publik, masih menginginkan pemilihan secara langsung seperti sekarang ini. Nah, soal wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini kan wacana lama ya. Sudah beberapa kali diajukan lah oleh para pihak, termasuk Gerindra. Dengan alasan katanya politik uang, ya money politik dan mahalnya biaya politik. Dan ini juga yang disampaikan, keprihatinan ini juga dirasakan dan disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin. Makanya tawaran mengkaji ulang dan mempertimbangkan pilkada lewat DPRD ini muncul dan diangkat lagi. Katanya ya ini menarik gitu, dan bisa saja ini katanya pilkada via DPRD ini dilakukan hanya di tingkat provinsi atau pilkada gubernur dan wakil gubernur saja. Menurut saya ya sudah terlalu banyak alasan untuk bilang kalau ide ini konyol dan salah kaprah. Sudah banyak bukti bahwa biaya pilkada yang mahal ini karena perilaku parpol dan elit-elitnya yang akhirnya menormalisasi money politik. Ide pilkada via DPRD ini cuma untuk mengkonsolidasi kekuasaan parpol dan akan merugikan rakyat sebagai pemilih. Yakin negara dengan begitu banyak pejabat yang korup seperti kita ini mau mengubah pilkada lewat DPRD? Apa nggak terlalu besar resikonya? Karena ini bisa saja jadi lahan bisnis buat yang katanya para wakil rakyat ini. Lihat, biaya korupsi, money politik ini jauh lebih besar dari biaya pemilunya. Lah kenapa malah pemilunya yang dikejar-kejar gitu ya? Bukan memberantas atau menetapkan aturan yang benar soal money politik ini. Nah, jadi nantinya ini bisa saja money politiknya hanya akan berada di dalam gedung. Jadi ini akan yang terjadi nantinya di gedung DPRD ini adu kuat lobby-lobby dan pemulus suara yang disiapkan. Memang kita bisa menjamin bahwa tidak akan ada suap dan lobby-lobby politik di dalam gedung DPRD. Saya rasa begini ya, kalau kita mau membuat alternatif solusi, maka yang harus dilakukan adalah satu, membatasi pengeluaran kampanye, lalu menggunakan pendanaan publik untuk kampanye, lalu membatasi sumbangan individu dan korporasi, kemudian menerapkan transparansi dan audit keuangan. Kemudian batasi durasi kampanye dan iklan politik di media. Lalu menerapkan pengawasan oleh badan independen. Nah, ini sebenarnya ada contohnya di negara-negara maju yang sudah menerapkan demokrasi ya, seperti Jepang, Amerika, Kanada, Prancis, Jerman, dan lain-lain lah. Ya, tinggal lakukan studi banding saja dan pilih mana yang paling sesuai dengan kita buat Indonesia ini. Ya, kalau kita perhatikan juga semua yang diusulkan tadi ini sebenarnya seharusnya sudah diatur dalam undang-undang partai politik, termasuk pengaturan pemberantasan tindak pidana partai politik sebagai turunan dari undang-undang tipikor gitu ya. Nah, masalahnya adalah pemerintah sepertinya tidak mampu untuk mencerdaskan rakyat. Ya, dominan yang ada kan rakyat masih miskin. Partai politik mencari mahar, lalu tidak mengutamakan pendidikan politik bagi kader-kadernya dan masyarakat. Dan menurut saya wacana lewat DPRD ini, pilkada lewat DPRD ini hanya untuk mempermudah konsolidasi kekuasaan penguasa. Ya, mungkin mereka berpikir jadi nggak perlu ribet menguasai persepsi rakyat, cukup para ketua partai dan
pejabat. Salam.